Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan Al-Quran kelas 11 SMKN Negeri 1 Kota Baru, yang mana pada hari ini kita akan membahas pembelajaran pertama, yaitu mengenai ayat-ayat tentang perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Adapun ayat-ayat tentang perilaku berbakti kepada orang tua ini terdapat dua surah yang membahas mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Kemudian surah yang kedua yaitu surah Luqman ayat 14 dan ayat 15. Kemudian Bapak Guru akan membacakan dari surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbighfirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat bakti pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semasa aku masih kecil. Kemudian Bapak Guru juga akan membacakan surah Luqman ayat 14 dan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnaun ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukannya dengan aku kepada sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, setelah Bapak tadi membacakan kedua surah mengenai berbakti kepada orang tua, kemudian Bapak akan sedikit membacakan di sini ada makna-makna per kata yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama-tama perkataan qadha yang artinya telah menetapkan atau memerintahkan. Kemudian ta'budu yang artinya kalian menyembah. Selanjutnya al-walidaini yang artinya kepada kedua orang tua. Selanjutnya ihsana artinya baik. Yablughanna
maknanya sampai. Takul maknanya mengatakan. Tanhar artinya membentak. Kaulan maknanya perkataan. Akhfid maknanya rendahkanlah. Shogiro maknanya kecil. Hamala maknanya mengandung. Ushkur bersyukurlah. Al-masir tempat kembali. At-tabi' ikutilah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai hukum bacaan. Di sini Bapak akan membacakan beberapa hukum bacaan dari surah Al-Isra ayat 23-24 dan surah Luqman ayat 14 dan 15. Yang pertama-tama yaitu kalimat kaulan karima. Hukum bacaannya yang terdapat di kata kaulan karima yaitu ikhfa hakiki, yang mana tanwin bertemu dengan huruf kaf. Selanjutnya kalimat yang berbunyi man anaba. Hukum bacaannya di sini yaitu izhar, yang mana nun mati bertemu dengan huruf alif. Bacaan nun mati itu dibaca jelas. Selanjutnya kalimat indaka. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Hukum bacaannya yaitu ikhfa hakiki. Selanjutnya kalimat yang berbunyi ihsana. Di sini hukum bacaannya yaitu mad iwad. Selanjutnya kalimat yang berbunyi ta'maluna. Nah, di sini hukum bacanya mad arid sukun, karena biasanya mad arid sukun ini berada di akhir ayat. Nah, bacaannya itu 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 6 harakat dan nunnya dimatikan. Selanjutnya kalimat ya belughanna. Itu adalah hukum bacaannya qalqalah sugro, karena huruf ba-nya tadi letaknya di pertengahan kalimat. Selanjutnya kalimat yang berbunyi ufiwala. Nah, di sini tanwin bertemu dengan huruf waw. Di sini bacaannya atau hukum bacaannya itu idgham bi gunnah. Selanjutnya kalimat fa unabbiikum bima. Nah, di sini mim mati bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaannya ikhfa safawi. Selanjutnya fa unabbiikum marji'ukum. Mim mati bertemu huruf mim. Nah, hukum bacaannya di sini idgham mimi. Dan terakhir yaitu kalimat yang berbunyi kuntum. Nun mati bertemu huruf ta. Hukum bacaannya ikhfa. Nah, selanjutnya setelah Bapak Guru tadi menjelaskan mengenai hukum tajwid, sekarang Bapak Guru akan menjelaskan yaitu mengenai isi kandungan ayat tersebut. Kedudukan birrul walidaini dalam Islam yaitu birrul walidaini memiliki kedudukan yang tinggi dan istimewa, yaitu ditempatkan langsung setelah perintah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah meriwayatkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan terbaik setelah sholat tepat waktu, serta lebih utama daripada hijrah dan jihad. Alasan tingginya kedudukan birrul walidain setara dengan usaha kedua orang tua dalam merawat, membesarkan, mendidik, dan menemani anaknya hingga beranjak dewasa. Selanjutnya, orang tua mempunyai hak terhadap anak. Sini akan Bapak bacakan hak-hak orang tua terhadap anak. Yang pertama, yaitu orang tua yang masih hidup atau tua renta berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pelayanan yang lemah lembut dari anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua yang sudah meninggal dunia berhak mendapatkan hadiah, pahala ibadah, dosa, dan amal jariah. Bukan dosa, doa di sini dia. Selanjutnya, tadi Bapak ralat bukan dosa tapi doa dan amal jariah. Selanjutnya yang ketiga, hak orang tua terhadap anak yaitu orang tua yang berbeda agama berhak mendapatkan penghormatan dan ketaatan anaknya
selama tidak menyuruh kepada kemusyrikan dalam bertentangan dengan syariat agama Islam. Kewajiban anak terhadap orang tua, ini sebaliknya lah, tadi kewajiban orang tua kepada anak, ini ada juga kewajiban anak terhadap orang tua. Yang pertama yaitu memuliakan, merendahkan suara, dan menaati perintah orang tua, memperhatikan, melayani dengan kelembutan, penuh kesabaran dan kasih sayang. Nah, ini adalah salah satu ciri anak yang soleh terhadap orang tua. Kemudian yang kedua, kewajiban anak terhadap orang tua yaitu membebaskan hutang. Nah, kalau ada orang tua mempunyai hutang, anak wajib untuk melunasinya. Selanjutnya menjalankan wasiat. Apabila ada wasiat orang tua selama hidup, kemudian orang tua meninggal, itu harus ditunaikan. Selanjutnya meluruskan harta warisan. Nah, harta warisan itu kalau orang tua meninggal itu harus dibagi dengan sesuai dengan syariat agama Islam, sesuai dengan ilmu faraid. Kemudian mendoakan, menghadiahi ibadah, menyambung tali silaturahmi baik dari pihak ibu dan atau pihak ayah. Ini termasuk adalah birrul walidaini atau berbuat bakti anak terhadap orang tua sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, kewajiban anak terhadap orang tua yaitu menghormati, menyayangi dan menaati perintah orang tua sepanjang suruhan orang tua tadi tidak bertentangan dengan akidah dan syariat agama Islam. Nah, jadi untuk kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua sudah Bapak Guru jelaskan. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan atau lebih mengefektifkan pembelajaran kita hari ini, maka kita akan menyaksikan kisah hikmah dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan nanti setelah kalian simak cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kita akan mendapatkan pembelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita implementasikan di dalam berbakti kepada orang tua. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik Az-Zuhri sering disebut dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia dilahirkan di kota Mekah. Beliau berasal dari suku Zuhri. Sa'ad sangat suka memanah. Dia selalu berlatih melempar anak panah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk Islam saat usianya menginjak 17 tahun. Sebelum masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bermimpi di dalam tidurnya. Ia tenggelam di lautan yang sangat gelap gulita. Ia sangat ketakutan, dan saat terhempas, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat cahaya rembulan yang sangat terang. Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti cahaya rembulan tersebut. Semakin ia mengikutinya, cahaya rembulan itu semakin terang. Ternyata sebelum dia, ada 3 orang yang juga mengikuti cahaya rembulan tersebut. Ketiga orang tersebut ialah Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Keesokan paginya, Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dengan terheran-heran. Lalu ia mendengar bahwa Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq telah masuk Islam. Tanpa ragu, Sa'ad pun menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Setelah Sa'ad masuk Islam, ibunya Hamnah binti Sofyan sangatlah marah. "Sa'ad, keluarlah dari Islam," perintah ibunya. Kata Sa'ad, "Tidak mungkin wahai ibuku." Sa'ad teguh dalam pendirian meyakini agama Islam, walaupun ditentang oleh ibunya. Ibunya bahkan mogok makan dan minum agar Sa'ad mau keluar dari Islam. "Wahai ibuku," ujar Sa'ad, "sesungguhnya aku mencintaimu, namun cintaku pada Allah dan Rasul-Nya
melebihi cintaku pada yang lain. Sang ibu bersikeras dengan sikapnya dan terus saja mogok makan hingga menjadi sangat lemah. Saat kembali mendekati ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, ketahuilah demi Allah, sekiranya engkau memiliki 100 nyawa dan keluar satu demi satu, aku tetap tidak akan goyah dari agamaku. Jika engkau berkehendak, makanlah. Jika tidak, terserah padamu, ibu." Melihat keteguhan Sa'ad, akhirnya sang ibu menyerah dan mau makan kembali. Allah telah menjadikan Sa'ad sebagai orang yang menyebabkan turunnya salah satu ayat Al-Quran. Allah menurunkan firman-Nya, "Jika orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat menyekutukanku, sedang kamu tidak ada pengetahuan dengannya, maka janganlah engkau taati dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik." Quran Surah Luqman ayat 15.